Habibie akan serahkan dokumen tragedi Mei 98, bakal ada yang kejang. Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie tidak mengetahui permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini, sehingga penyelesaian peristiwa Mei 98 masih tersendat. Habibie meminta keluarga dan pendamping korban peristiwa tersebut untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tragedi kemanusiaan tersebut. Nanti serahkan dokumennya ke Komnas Perempuan, saya yang sampaikan langsung ke Presiden Jokowi, kata Habibie dalam acara bertajuk Pidato Kebangsaan di lokasi pemakaman massal korban tragedi 98 di TPU Pondok Rangun, Jakarta Timur, Senin 8 Mei 2017. Acara itu diadakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Habibie diundang karena dianggap sebagai tokoh yang mau mendengarkan dan menanggapi keresahan para korban. Habibie juga dinilai sebagai tokoh yang menolak kekerasan, menyatakan permintaan maaf kepada korban, dan mengupayakan pembentukan tim pencari fakta ketika menjabat Presiden Republik Indonesia. Menurut Habibie, penyelesaian tidak dilakukan di masa jabatan pemerintahannya dengan alasan persatuan bangsa. Saat itu bangsa Indonesia masih dalam masa transisi dari sistem otoriter ke demokrasi, ujar Habibie. Menurutnya, jika dipaksakan kondisi Indonesia akan seperti Uni Soviet yang akan terpecah. Negara adidaya itu pecah menjadi 17 negara saat transisi, padahal mereka tidak semajemuk Indonesia. Prediksi bisa terpecah 20 atau 30 negara jika kita paksaan, ujarnya. Habibie juga mengkritik mereka yang ingin mengganti ideologi dengan berbasiskan agama. Pancasila merupakan ideologi persatuan kita. Agama harus bersinergi dengan budaya yang majemuk. Keyakinan yang bernama NKRI, katanya. Tragedi Mei 98 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lain pada 13-15 Mei 98. Dan satu hari sebelumnya, 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh di dalam demonstrasi 12 Mei 98. Setidaknya akan ada beberapa nama yang akan kembali menjadi isu hangat di Nusantara menanggapi berita panas itu. Adalah salah satunya adalah Prabowo. Nusantara memang penuh dengan luka sejarah. Ketika peristiwa peralihan kekuasaan dari rezim Soeharto yang digulingkan atau bisa kita sebut sebagai reformasi adalah sikap dari hampir semua elemen yang muak dengan para oligarki dan tirani yang menguasai negeri ini selama 32 tahun lamanya. Kemudian setelah Soeharto lengser, puncak kejatuhan kepada Habibie. Kemudian setelah Soeharto lengser, puncak kekuasaan jatuh kepada Habibie yang kala itu adalah menjadi wakil presiden. Namun pada kenyataannya, di masa peralihan kekuasaan, tidak sedikit yang menginginkan posisi jabatan itu, sehingga banyak oknum ataupun personal yang berusaha untuk mengambil alih tampuk kekuasaan, hingga melahirkan banyak tragedi. Akan tetapi, hingga saat ini tragedi yang terjadi masih meninggalkan tanya dan penuh praduga. Salah satu yang diisukan atau disinyalir ikut terlibat adalah Pangkostrat Legend Prabowo.
Dalam sejarah yang tercatat dan sempat menjadi buah bibir yang hangat pada masyarakat Indonesia, bahwa Prabowo terkena dua tuduhan yang cukup serius di era peralihan kepemimpinan 98 yang penuh dengan tragedi. Dari sumber Indocrop Circles dikabarkan dua tuduhan itu meliputi: tuduhan pertama, Prabowo disangka menjadi dalang kerusuhan yang terjadi di bulan Mei 98 yang banyak merenggut nyawa dan terjadinya penjarahan. Kerusuhan yang sangat terindikasi melibatkan konflik yang terjadi di internal tubuh ABRI. Bahkan Presiden Habibie membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mencari keterlibatan Prabowo di dalam kerusuhan 98. Hingga sampai saat ini hasil daripada temuan TGPF tidak pernah disampaikan ke masyarakat luas secara jelas. Apa dan seberapa besar keterlibatan Prabowo pada kerusuhan yang terjadi di tahun 98 itu. Tuduhan yang kedua, Prabowo dicurigai akan mengambil alih paksa kekuasaan pasca tergulingnya Soeharto dari kekuasaannya yang digantikan kepada Presiden B.J. Habibie. Kecurigaan itu berawal dari laporan Panglima ABRI yang saat itu dijabat oleh Jenderal Wiranto melapor ke Presiden Habibie bahwa ada konsentrasi pergerakan pasukan Kostrad di bawah komando Prabowo di sekitar kediaman Habibie. Pergerakan pasukan Prabowo ini sangat dicemaskan oleh Presiden Habibie karena sebagai Panglima Kostrad membawai pasukan sebanyak 11.000 personel tentara yang oleh Presiden Habibie disikapi dengan memerintahkan Wiranto untuk memberhentikan Prabowo sebagai Pangkostrat dan diganti dengan Pangkostrat yang baru agar bisa menarik mundur pasukan Kostrad yang sudah masuk kota Jakarta pada waktu itu. Pada Pilpres 2014, tuduhan terhadap Prabowo kembali mencuat ke permukaan. Bahkan disinyalir juga terlibat penculikan terhadap beberapa aktivis dan dia membantahnya. Hal ini juga ramai di media massa pada Pilpres 2014. Berikut disajikan diantaranya adalah sumber mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto buka-bukaan terkait kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pada Mei 98. Bagaimana tanggapan Capres nomor urut 1 itu terkait manuver Wiranto? Di dalam satu pernyataannya, Wiranto menyebut Prabowo terlibat di dalam aksi kerusuhan Mei 98. Ia juga membenarkan bahwa mantan Panglima Kostrad itu diberhentikan dari jabatannya. Ditanya konfirmasi mengenai pernyataan mantan atasannya itu, Prabowo tidak berkomentar banyak. Enggak, tanya saja mereka, kata Prabowo ketika ditemui di Hotel Grand Hyatt Jakarta Kamis 19 Juni 2014. Sebelumnya, Wiranto yang pernah menanyakan langsung kepada Prabowo mengungkap keputusan untuk menculik sejumlah mahasiswa itu merupakan inisiatif Prabowo. Liputan 6. Namun Prabowo membantahnya, bahkan sebagian pendukungnya sebut bahwa dia adalah kambing hitam. Salah satu yang membela Prabowo pada saat Pilpres 2014 adalah Kiflan Zen. Kiflan Zen mengungkapkan, dalam sebuah dalam kasus kerusuhan Mei 98, ada sekelompok orang yang merencanakan kerusuhan di suatu daerah. Ketika itu, Presiden Soeharto sedang menunaikan ibadah haji. Mereka melakukan kerusuhan itu dan mengendalikan dari Bogor dengan telepon. Kalau saya buka ini akan jadi aib bangsa, ungkap mantan Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat itu. Tak hanya itu, Kiflan juga menuturkan Prabowo yang setelah menjadi Panglima Kostrad berusaha menjaga Jakarta yang kondisinya sudah sangat genting. Kita kerahkan pasukan dan dalam waktu dekat berhenti terjadi pembakaran. Kalau tidak ada Prabowo, Jakarta sudah hancur, kata Kiflan Zen pada Kompas. Mei 98 memang penuh tragedi kemanusiaan. Di antaranya peristiwa Trisakti, penculikan aktivis, rasialis etnis Tionghoa, pembunuhan, dan seterusnya. Maka jika dikabarkan bahwa Habibie akan serahkan dokumen tragedi Mei 98 ke Jokowi, hal ini akan sangat menarik. Karena tidak sedikit masyarakat yang menginginkan kejelasan dalam luka sejarah. Untuk diketahui,
bahwa isu yang marak mengenai SARA belakangan ini, jika kita lihat orang-orangnya, tidak sedikit di antaranya adalah pernah menjadi bagian daripada kekuasaan otoriter rezim Orde Baru. Di ruang yang lain, sebetulnya dalam vonis terhadap Ahok ada sisi positif yang harus kita ketahui, bahwa masyarakat kontemporer urban atau di kota-kota kecil di Nusantara jadi peka terhadap persoalan bangsa yang selama ini tertidur. Ibu Pertiwi seperti membangunkan ketertiduran selama ini. Lihatlah betapa banyak antusias masyarakat dan mencoba untuk peduli dengan apa yang terjadi. Yang paling membanggakan adalah kaum perempuan yang kembali bersuara. Hal ini adalah kebangkitan Indonesia dalam konteks kesadaran untuk peka terhadap persoalan bangsa. Selama ini semua diam. Jikapun ada ketimpangan, yang paling kerap turun jalan adalah aktivis, mahasiswa, LSM dan seterusnya. Dan saat ini kesadaran masyarakat terbangun dengan sendirinya oleh berbagai peristiwa. Adapun teorinya, perlawanan yang baik adalah perlawanan yang muncul dari kesadaran sendiri untuk bergerak, bersuara, bukan oleh ajakan ataupun penunggangan. Bayangkan saja, emak-emak bisa ngamuk saat ini karena mereka bilang itu tidak adil. Bayangkan juga begitu banyak yang ingin tahu sejarah Nusantara ini, termasuk tragedi 98. Mungkin Ibu Pertiwi membangunkan ketertiduran panjang selama ini melalui sosok Basuki sekaligus Jokowi. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan dan warna-warni kita menjadi satu. Saya tekankan sekali lagi bahwa isu yang marak mengenai SARA belakangan ini, jika kita lihat orang-orangnya, tidak sedikit di antaranya adalah pernah menjadi bagian daripada kekuasaan otoriter rezim Orde Baru. Jika dokumen tragedi 98 akan diserahkan ke Jokowi menjadi kenyataan, ini sungguh sangat menarik. Salam cantik, Losa Terjal, salam spesial buat Habib